Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita ketemu tokoh postmodern, Zhang Baudrillard. Jadi ini tokoh yang terkenal dengan teori simulakra. Zhang Baudrillard awalnya seorang Marxis, meskipun pada akhirnya melahirkan kritik Marxisme. Oke, pengaruh dari Marx, sebenarnya dia setuju Marx, cuma katanya Baudrillard, Marx untuk hari ini tidak relevan lagi. Di zamannya Marx, mereka yang menguasai zaman adalah yang memegang kunci-kunci produksi, orang yang punya modal, orang kaya lah gampang-gampangnya itu. Tapi hari ini bukan produksi yang penting, tapi konsumsi. Tidak ada gunanya di masyarakat hari ini. Duitmu banyak luar biasa, tapi konsumsimu biasa-biasa. Meskipun duitmu miliaran, tapi kemana-mana kamu pakai sepeda ondel, kemudian bajunya jelek, kemudian nggak ada barang-barangmu yang bermerek, nggak ada, itu nggak dianggap. Meskipun kamu nggak punya uang, tapi konsumsimu, Samsung S6 sekarang baru keluar, Samsung S6. Terus tasnya aja Hermes, terus jeansnya aja nggak mau yang kelas-kelas obralan 150.000 ke bawah, harus yang kelas-kelas. Nah, itu kamu dianggap in hari ini. Wah, itu loh, mobil aja Lamborghini misalnya, kan? Entah itu hasil utang apa hasil dikasih, tapi begitu mobilmu Lamborghini, statusmu naik melejit luar biasa. Kamu ngobrol sama temenmu kok tiba-tiba HP-mu mbok keluarin, tek, wah, iPhone terbaru. Nah itu kan temenmu kan langsung, wah, kelas tinggi rupanya dia, kan gitu. Kamu anggapnya ini kelompok elit misalnya. Itu konsumsi. Jadi apa yang kamu konsumsi? Kalau kamu kelasnya cuma angkringan, ndak level. Meskipun sama-sama ayam goreng, ya cobalah KFC, Texas, California, itu baru kelas. Kalau kamu di warung es teh 1.500, tapi begitu masuk ke restoran iced tea, oh itu sudah 15.000, ya kan? Hot tea itu kalau kamu ke KFC, hot tea itu 15.000. Kalau kamu di angkringan teh hangat itu 1.500. Podo karep, bahannya sama, isinya sama. Jadi konsumsi sekarang yang menentukan hari ini, bukan lagi produksi. Kaya luar biasa, tapi yang dikonsumsi tidak luar biasa, tidak dianggap. Jadi dari mode produksi menjadi mode konsumsi. Harusnya, katanya Baudrillard, manusia itu subjek, kemudian yang di luar dirinya itu objek, yang dia setir, dia kontrol, kan logika gampangnya gitu. Tapi sekarang tidak kayak gitu. Sistemnya bukan subjek objek, tapi sistem objek-objek. Kamu jadi objek, ya yang lain ya objek juga. Kamu jadi objek mode, objek fashion, objek yang di luar dirimu. Kamu kan manut, katut, tenggelam dalam realitas. Kamu kan jadi objek oleh realitas sekelilingmu, yang disebut mode, yang disebut gaya, yang disebut tren. Itu kan berarti kita jadi objek, tapi juga kita kan mengobjekkan sesuatu. Jadi sistem yang saling mengobjekkan, itu yang kalau di Baudrillard disebut objek-objek. Individualitas hilang, mana ada individualitas kalau kita jadi objek. Itu yang terjadi hari ini. Jadi Marx tidak salah sih, karena ekonomi itu memang penting. Apa-apa ya kuncinya di ekonomi. Tapi
ekonomi bukan pada produksinya hari ini, tapi pada konsumsinya. Jadi konsumsi menentukan status. Aku mengkonsumsi maka aku ada. Itu prinsipnya. Jadi eksistensimu ditentukan oleh apa yang kamu konsumsi. Itu yang dilihat oleh Jang Bo-diat hari ini. Dilanjutkan. Akhirnya apa yang terjadi? Manipulasi tanda. Ini yang kritik pada strukturalisme. Strukturalisme itu kan ada tanda, ada penanda, ada petanda. Misalnya tanda cinta itu penandanya apa? Gambar hati, terus maknanya adalah jatuh cinta, kan gitu. Itu struktur, selama ini begitu. Tapi hari ini tanda itu sifatnya manipulatif. Kadang-kadang penanda lebih penting sebagai daripada petanda. Jadi contohnya ini, kayak tadi tak contohkan gambar hati yang pohon waru itu maknanya kan cinta. Kadang-kadang orang hari ini lebih penting warunya ini daripada cintanya. Bahwa kamu apel, bahwa kamu mention di Facebook, bahwa kamu Twitter mengucapkan selamat malam, ini kan penanda dari satu petanda bahwa kamu cinta padanya. Tapi kadang-kadang kebalik logikanya, penandanya mention di Facebooknya, say hello-nya, antar jemputnya dianggap yang esensial. Sementara cintanya yang itu justru makna dianggap yang pinggir, yang artifisial, yang tidak penting. Twitter itu simbol apa? Facebook itu simbol apa? Mention, like itu simbol apa? Kadang-kadang simbol ini lebih penting daripada maknanya. Dalam hidup kita sering terjadi yang semacam itu. Isi pesan dikalahkan oleh kemasannya. Kamu lebih mementingkan nilaimu A dibandingkan penguasaanmu terhadap ilmunya. Padahal A, B, C, D itu kan simbol dari penguasaanmu terhadap ilmu itu. Harusnya kalau dapat nilai jelek, kamu bukan marah-marah, tapi aku harus belajar lagi, berarti belum nyampe ilmunya, kan gitu. Kalau dapat nilai bagus, kamu harus ragu-ragu sebenarnya. Oh iya sih aku sudah nyampe level A ilmuku ini. Karena itu simbol. Tapi kan kamu sering dipermainkan oleh makhluk yang namanya simbol ini, oleh penanda. Dan itulah yang jadi sumber masalah. Ada manipulasi tanda. Jadi struktur itu tidak selugu yang kamu kira. Struktur itu kan selalu bermain dengan simbol-simbol. Tapi simbol pada akhirnya sifatnya manipulatif. Orang kehilangan makna hanya berpegang pada simbol. Oh itu kalau kamu seret logika kayak gini ke ranah agama, banyak. Ya kan? Bagaimana orang tertipu oleh kemasan, melupakan isi. Loh, kemasan itu memang menggambarkan isi, tapi kemasan bukan isi. Kemasan hanya penanda. Jadi hari ini peradaban kita peradaban konsumsi. Dan ternyata konsumsi itu tidak karena kita butuh. Tapi kenapa? Karena kita ingin simbolnya. Jadi yang diincar ternyata hanya simbolnya. Terus dari situlah nanti lahir dunia simulatif. Ternyata kita hidup di dunia yang tidak sejati, tidak asli. Namanya simulakra. Simulakra itu bisa didefinisikan antara lain 3 itu. Oh 2, yang terakhir contohnya. Yang pertama, konstruksi pikiran imajiner terhadap sebuah realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri secara esensial. Yang kedua, sebentuk instrumen yang mampu merubah hal yang bersifat abstrak menjadi konkret atau konkret menjadi abstrak. Contoh instrumennya TV, komputer,
majalah, lukisan. Itu kan barang yang TV itu kan isinya barang konkret tapi terus jadi gambar. Itu kan dari konkret jadi abstrak. Internet juga begitu, surat kabar juga begitu, majalah juga begitu. Nah, simulakranya di mana? Yang ada di TV, di internet, di majalah itu kan sebenarnya mewakili realitas. Dia cuma wakilnya realitas. Tapi pada akhirnya yang sebenarnya cuma wakil itu kamu anggap itulah yang beneran. Itulah realitas yang sejati. Itu yang disebut simulakra. Bayanganmu di Irak sekarang kayak gimana situasinya? Irak itu isinya perang, Pak. Sebentar-sebentar ada bom. Terus orang di sana pokoknya bayanganmu nggak ada kan orang nyantai-nyantai nongkrong kayak gini, nggak ada orang makan di warung, nggak ada, pokoknya isinya perang terus rame, balik-balik ada tembakan, balik kan gitu. Kenapa kamu mempersepsikan kayak gitu? Karena di TV, di koran, di majalah tiap hari munculnya itu. Nah, apa sih hari ini yang terjadi? Hidup sih memang ada simulakranya, tapi apa yang bikin Brodiat serius membahas simulakra hari ini? Katanya Brodiat, simulakra hari ini itu nyetir manusia, menjebak manusia untuk menganggap bahwa yang simulakra itulah yang nyata. Sebenarnya kamu sadar bahwa itu simulakra, tapi realitas hari ini mengulang-ulang itu, memodifikasi itu, menstruktur itu, sehingga kita lama-lama menganggap itu nyata. Itu realitas simulakra. Dan yang kedua, bikin orang tidak bisa hidup tanpa simulakra. Bisa nggak kamu bayangkan hidup tanpa TV hari ini? Tanpa internet, tanpa radio, tanpa apalagi yang kamu tiap hari, HP, tanpa, ya, nggak bisa kan? Jangankan itu, listrik mati aja kan kamu judek luar biasa. Jadi dunia kita nggak bisa ternyata lepas dari yang tidak sejati, dari yang artifisial. Kenapa? Karena memang rancangannya seperti itu. Oke. Dan kita tidak sadar. Itu yang kedangkalan yang ditemukan oleh Jean Brodiat dalam kehidupan manusia hari ini. Itu simulakra. Oke, nah cirinya simulakra itu apa? Hiperrealitas. Jadi realitas yang hiper. Hiper itu kan apa hiper itu? Kalau orang hiperaktif itu kan aktif tapi kebablasan, terlalu aktif. Ini kan yang hipersek itu seneng sek tapi bablas. Tiap hari mikirnya itu yang dianuin itu kan hiper namanya. Hiperrealitas juga berarti jane sudah, ya itu realitas, tapi mbok lewati lebih dari realitas. Tidak sekedar realitas, melampaui kenyataan. Jadi itu yang disebut kebohongan yang dibawa oleh simulakra. Itu hiperrealitas. Jadi apa iya sih sampai segitunya kan ini? Karena apa? Karena dia melampaui realitas. Ya di situ kalau contoh sebenarnya dari Brodiat, cuma tak ambil yang bau Indonesia. Misalnya ono iklan parfum terus habis make itu kan, wah cewek-cewek ikut semua. Itu kan seolah-olah kamu kan ketipu luar biasa itu kan. Opo iya sih gara-gara parfum. Seandainya wangi pun ya nggak sampai segitunya kan. Tapi dicitrakan kayak gitu dan kamu percaya. Oh itu harus dibeli itu besok parfum itu. Jangan-jangan kamu merasa nggak mungkin lah kamu pakai parfum itu dipakai. Tapi kan kamu percaya dengan pesannya bahwa pakailah itu nanti banyak orang tertarik. Atau iklan multivitamin, minumlah apa itu yang bikin pinter itu Cerebrofit, kamu akan pinter. Mbok kamu ngombe sak dus ya udah pinter-pinter. Hubungannya apa? Tapi kan kamu percaya dengan itu. Itulah hiperrealitas. Jadi realitas palsu yang ditawarkan, yang sebenarnya itu di luar kenyataan, tapi kamu anggap itu nyata. Itu contoh-contoh yang paling gampang. Yang lembut nggak terasa banyak yang kamu pakai. Jadi sebenarnya itu tidak nyata, tapi kamu anggap itu nyata. Oke. Nah, dilanjutkan. Kalau dalam sejarah katanya Brodiat, simulakra, realitas tidak nyata itu ya sudah ada sejak dulu. Cuma
Hari ini aja cara menyikapinya yang berbeda. Kalau dulu simbol-simbol yang tidak nyata, simbol-simbol yang dibikin di dunia sosial itu ya dibikin sesuai fungsi dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan status sosial, sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, oh kalau kiai pakai serban, pakai jubah, wong kiai. Kalau hari ini kan enggak, sopo wae sing penting kalau pingin dilihat sebagai ustadz, pingin dengan ustadz, pakailah jubah, pakai serban dan orang percaya. Kenapa? Karena hari ini cara menyikapi simbolnya berbeda. Kalau dulu enggak sesuai fungsinya. Jadi simbolnya masih menggambarkan realitas. Terus begitu masuk era modern, mulai muncul simbol-simbol imitasi. Cuma imitasi yang sifatnya alami. Jadi niru yang asli. Jadi bikin tiruan-tiruan. Itulah nanti melahirkan sains. Niru binatang apa itu yang terus melahirkan ide jadi helikopter. Itu kan tiruan. Niru kata apa-apa terus jadilah kapal amfibi. Itu kan tiruan. Meniru realitas. Itu era modern awal. Lahirnya sains. Terus era revolusi industri, ndak cuma imitasi, tapi juga repetisi, reproduksi, direpro sebanyak-banyaknya. Itu era, kenapa? Untuk kepentingan dagang, dijual. Jadi kalau tadi mengimitasi burung kemudian jadi pesawat, nah sekarang pesawatnya ini diduplikasi sebanyak mungkin untuk jualan pesawat. Nah itu era kedua dari simulacra, second order of simulacra. Dan pada akhirnya era masa kini. Kalau di era masa kini orang sudah melepaskan diri dari bentuknya yang asli. Nanti kita lihat, itulah nanti yang disebut hiperrealitas. Kalau yang sebelumnya, yang duplikasi, yang imitasi, itu kan orang, oh ini ada simbolnya, oh ini ada gambarannya, oh ini ada representasinya. Tapi yang simulacra hari ini itu tidak ada tandingannya, nggak ada padanannya. Prosesnya seperti ini nanti dari klasik sampai hari ini. Dari realitas asli jadi realitas palsu. Jadi sesuatu itu, imitasi paling awal itu merefleksikan realitas. Nah terus yang kedua membelokkan. Yang ketiga realitasnya hilang. Yang keempat dia jadi realitas yang sama sekali baru. Contohnya Disneyland. Ini contoh asli dari Brodiat. Disneyland itu jenis hiperrealitas. Dia based on reality. Disneyland itu kan dasarnya realitas. Ada kastil, ada itu kan barang-barang kuil kastil, ada orang, ada kesenangan, ada itu kan dari realitas. Kemudian dia direpro. Jadi direpro itu ya pokoknya diproduksi ulang, digabung-gabung, diimajinasi, sebanyak mungkin. Sehingga lahirlah realitas baru namanya Disneyland. Tapi realitas baru kayak Disneyland ini nggak ada di dunia nyata. Adanya ya hanya di Disneyland itu. Dan lahirlah dia jadi realitas yang ya nggak ada padanannya. Meskipun awalnya dia niru dari realitas yang sejati. Tapi sekarang kamu nyari di biasa-biasa, di mana ada Disneyland? Ya di Disneyland itu. Di luar itu nggak ada. Contoh lagi, ini yang dicontohkan Brodiat, film kartun. Ya kan, realitas aslinya kan itu Kijang yang tutul itu. Tapi terus dibikin manifestasinya, dibikin imitasinya kartun namanya Bambi. Tapi pada akhirnya kartun Bambi itu, begitu lihat kartun Bambi orang ndak lari ke rusa tutul, tapi ya dia sendiri. Doraemon itu kan yang dirujuk kucing, ya kan? Tapi lihat Doraemon kan kamu melihat dia realitas sendiri yang namanya Doraemon. Sudah nggak ada hubungannya lagi dengan kucing yang ada di rumahmu, dengan kucing yang tiap hari makan ikan asin. Nggak ada hubungannya dengan kucing yang berkeliaran di jalan-jalan. Tapi dia ya realitas sendiri namanya Doraemon. Itulah hiperrealitas.
termasuk Indonesia Lions Club, Indonesia Lawak Club. Indonesia itu kan semua ya dolanan kabeh, wong itu kerjaannya TV. Tapi kan kamu anggap itu sejati itu, Pak. Itu nyata. Padahal apa iya? Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dampaknya. Terus kalau ternyata memang sekeliling kita itu hiperrealitas, sekeliling kita itu realitas palsu yang namanya simulakra, yang terjadi apa? Yang pertama, kita tidak mengkonsumsi fungsi dan kebutuhan, tapi kita mengkonsumsi simbol, kita mengkonsumsi gaya.